Hai, welcome back to another vlog. Hari ini ada topik yang mau gue ceritain. Tapi sebelumnya gue mau terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini dan subscribe channel ini. So, seperti biasa sebelumnya intro. Sebelum gue masuk ke topiknya, gue mau kasih tahu kalau sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing dalam bercerita gitu. Jadi lo nggak bisa jadikan ini sebagai hal yang saklek dan paling benar gitu. Jadi setiap orang tuh punya style dan gayanya masing-masing dalam bercerita. Nah, kita masuk ke topiknya. Gue yakin setiap orang atau setiap manusia tuh dilahirkan dengan ceritanya masing-masing ya. Ceritanya yang unik dan ceritanya yang menarik setiap orang ya. Tinggal gimana sih cara mereka menceritakan ceritanya mereka itu gitu. Gue akan ngasih tahu berdasarkan pengalaman gue selama ini dalam storytelling gitu. Mungkin gue bukan yang expert tentang storytelling, tapi paling nggak ini ngebantu gue dalam bercerita gitu. Gue dulu orangnya tuh paling susah untuk sharing. Gue tuh orangnya paling susah untuk menceritakan apa yang gue alami, menceritakan apa yang ada di kepala gue gitu. Cuman belakangan ini gue mulai terbiasa dengan bercerita gitu. Buat orang-orang kayak gue yang agak sulit untuk menceritakan ceritanya ke banyak orang, gue lebih suka bercerita melalui medium audio visual. Jadi dengan tools itu gue bisa menceritakan cerita gue. Ini gak harus menggunakan medium ini, bisa aja lo menggunakan tulisan doang, bisa aja lo menggunakan audio kayak di podcast gitu. Atau mungkin lo yang emang terlahir ekstrovert, mudah untuk berbicara di depan banyak orang, atau bahkan lancar berbicara public speaking, ya lo beruntung gitu. Jadi lo bisa melakukannya dimanapun gitu. Cuma buat gue gak terlalu bisa untuk menceritakan apa yang ada di kepala gue. Ini cara gue untuk bercerita gitu ya. Buat gue pribadi, storytelling itu cara gue untuk bertutur gitu. Jadi lo mungkin gak ada yang suka dengan cara gue bercerita, dan ada juga yang gak suka, gak apa-apa gitu. Cuman ini yang gue lakukan dalam menceritakan cerita gue gitu, pengalaman gue. Seperti yang gue bilang tadi, buat gue tuh storytelling adalah cara gue bertutur gitu. Lo mungkin jago dalam editing, lo mungkin jago dengan visual effect, lo mungkin jago dengan kamera movement, lo mungkin jago dengan teknis-teknis yang lainnya. Storytelling tuh di atas itu semua gitu, karena percuma kalau skill VFX lo jago tapi nggak ada meaning di VFX-nya itu. Nah, storytelling ini yang membuat meaning di dalam teknis yang udah kita pakai gitu. Ini cara gue untuk storytelling. Yang pertama adalah setiap director, apalagi di luar sana gitu ya, mereka punya karakternya masing-masing. Contoh-contoh director yang punya karakter dalam storytellingnya adalah misalkan Wes Anderson yang selalu menggunakan gambar yang simetris gitu. Terus ada lagi David Fincher, ada lagi Steven Spielberg. Dengan melihat filmnya dia aja, lu udah tahu tuh itu dia yang bikin gitu. Karena dia punya karakter, karena dia punya ciri khas dalam bercerita. Coba semua style, cari yang paling membuat lu nyaman untuk bercerita gitu. Gak usah lu paksain ikutin kayak mereka. Lu punya gaya lu sendiri, jadi lu cari tahu itu dan lu kembangin. Dari dulu awal gue nge-YouTube, gaya penceritaan gue tuh selalu berubah-berubah gitu. Itu adalah proses gue mencari sebenarnya style mana yang menurut gue keren dan menurut gue nyaman melakukannya gitu. Makanya yang jadinya kayak sekarang ini gitu. Yang kedua adalah tentuin moodnya gitu. Lo kalau follow Instagram gue sering banget bikin video tentang surat terbuka ya. Itu adalah cara gue bercerita dengan mood tertentu gitu. Jadi moodnya pasti sendu. Memang mood seperti itu yang memang gue pilih dari awal gitu. Karena itu akan berpengaruh ke musiknya, itu akan berpengaruh ke voice overnya, itu akan berpengaruh ke storynya sendiri gitu. Jadi lo harus tentuin mood apa yang kira-kira cocok dalam cerita lo saat lo mau bercerita gitu. Sebagai contoh misalnya lo mau ceritain kabar duka gitu, tapi lo menceritakan dengan ketawa-ketawa, senang-senang, kan kayak gimana gitu ya kan. Jadi lo harus tahu mood apa yang akan lo pakai gitu, agar pesan atau cerita lo tuh sampai ke yang dengar atau sampai ke penonton. Kalau lo bikin audio visual gitu, gue sering banget ngelihat orang-orang bikin surat terbuka tuh, dia bercerita tapi moodnya itu nggak dapet. Dia cuma pengen bercerita tapi moodnya salah, atau cara berceritanya tuh nggak sesuai, makanya ceritanya dia kurang relate. Kalau lo perhatiin surat-surat terbuka gue jarang berusaha untuk menjadi seorang yang puitis, seorang yang pujangga gitu ya. Gue lebih suka bercerita dengan gaya gue, dengan kata-kata yang sering gue ucapkan sehari-hari gitu. Jadi kelihatan nggak seperti gue membacakan sebuah puisi. Gue pengen audiensnya itu merasakan seperti gue lagi ngomong ke lu gitu. Jadi gue menggunakan kata-kata yang nggak rumit, kata-kata yang selalu ada di kehidupan gue sehari-hari gitu ya. Lalu yang ketiga adalah struktur penceritaan.
Ya ini gue udah sering banget bahas di channel YouTube ini, struktur penceritaan. Modal utama gue dalam bercerita adalah strukturnya gitu. Jadi gue harus tahu ada openingnya kayak gimana, isinya kayak gimana, middle-nya, dan yang terakhir closingnya tuh kayak apa gitu. Ini tuh nggak cuma berlaku di audio visual, semua medium bercerita itu pasti menggunakan struktur ini. Ini struktur paling basic, beginning, middle, ending, itu udah paling basic. Opening, isi, sama closing. Itu lo bisa lo terapin entah itu di cerpen lo, entah itu di novel lo, atau entah itu di konten YouTube lo, konten Instagram lo bisa terapin struktur ini. Ini struktur yang paling basic gitu. Meskipun memang ada struktur penceritaan yang lebih advance lagi, cuman paling nggak gue memakai 3 babak ini gitu di setiap konten yang gue bikin. Lalu yang ketiga, lu bisa menggunakan atau bermain-main dengan musik untuk mendukung mood lu tadi gitu. Jadi gue sering banget bermain-main dengan musik, bermain-main dengan audio di video gue gitu. Jadi gue ingin memberikan mood yang sesuai dengan cerita yang ingin gue sampaikan. Misalkan gue ingin menyampaikan cerita yang cukup sedih gitu, gue akan memasukkan lagu yang sedih, bukan lagu justru yang energik gitu. Itu kan nggak nyambung, itu nggak akan bisa relate ke penontonnya gitu. Gue sering banget bermain-main dengan musik gitu, mau itu musik yang non copyright ataupun musik dari copyright, karena gue ada beberapa konten yang nggak gue monetize, ada beberapa yang emang pengen gue monetize gitu. Jadi gue pengen ngebebasin aja, ya udah kalau gue pakai musik orang gue nggak akan monetize gitu. Dan gue yakin dari lo yang nonton ini pasti bakal nanya di mana sih nyari audio, nyari musik yang sesuai nggak kena copyright. Jawabannya gue cuma bisa bilang di Google atau di YouTube dengan keyword no copyright musik. Lo bisa cari, jangan langsung lo ketik hasil penelusurannya ada terus lo pakai. Lu dengerin dulu, lu cari, oh ini pas nih moodnya, lu ambil gitu. Kebanyakan sih musik-musik gue tuh kayak gitu. Lalu yang kelima adalah tempo atau pace dalam lu bercerita. Storytelling melalui audiovisual tuh bukan cuma masalah fast cut-nya doang, tapi masalah kayak temponya, tempo cutting-nya, beat-nya lu sesuaiin. Ibaratnya lu ngedengerin orang cerita dengan secara cepat gitu, atau secara cepat terus nggak ada jedanya, nggak ada intonasinya gitu, atau secara lambat banget, itu kan ganggu banget gitu kan. Lo harus sesuaiin temponya, di mana lo harus tempo naik, di mana lo harus tempo ngelambat dikit gitu. Itu yang paling penting gitu. Lalu cara yang ketujuh adalah jangan terlalu mengada-ngada, tetap realistis aja gitu ketika lo bercerita. Jangan terlalu dibumbui banget atau hyperbola gitu. Mungkin sebagian orang suka dengan hal ini, tapi gue secara pribadi gue nggak terlalu suka untuk hyperbola cerita gue gitu, karena itu nggak akan relate ke orang-orang yang dengar, orang-orang yang menonton gitu. Itu nggak akan relate ke audiens gue gitu. Makanya gue sebisa mungkin akan tetap real di ceritanya itu gitu. Walaupun mungkin ada sedikit bumbu, tapi nggak terlalu berlebihan ya. Sama aja kayak masakan lah, kalau lu kasih bumbu terlalu berlebihan, rasanya gimana? Dan cara yang terakhir adalah lakukan terus, lakukan dan ulangi lagi gitu. Karena storytelling ini lo nggak bisa sekali latihan terus lo langsung dapet gaya lo gitu. Nah, mungkin bisa aja, cuman itu perlu keberuntungan yang sangat beruntung gitu. Tapi kalau gue mencoba banyak gaya storytelling, lalu gue ulangi lagi, dan gue akan menentukan mana nih gaya storytelling yang paling pas buat gue gitu, mana cara yang paling nyaman buat lo dan kondisi lo saat ini gitu. Jadi itu cara gue untuk menemukan style dalam storytelling ya. Ingat, ini nggak harus lo ikutin, ini juga mungkin bisa lo tambahin. Kalau ada penambahan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Ini nggak sepenuhnya mutlak dan sepenuhnya benar, jadi lo jangan percaya 100% kata-kata gue, karena apa yang gue lakukan belum tentu berhasil di lu gitu. Dan lu bisa filter lagi kata-kata gue gitu ya. Yang terakhir ingin gue sampaikan adalah storytelling itu bisa dibentuk atau terbentuk gitu ya. Tapi storytelling itu nggak bisa dipaksain. Gaya storytelling itu nggak bisa dipaksain. Temuin cara bercerita yang memang itu lu banget, dan lu nggak bisa meniru gaya bercerita orang lain, karena emang itu hal yang unik dari diri seorang orang tersebut. Lu cari yang unik dari diri lu gitu. Bikin diri lu senyaman mungkin
pakai semua alat-alat yang mendukung lu untuk bercerita, yang dimana mungkin lu kalau ketemu gue di dunia real, gue nggak akan sebawel ini. Gunakan apa yang lu punya sekarang, tools-toolsnya lu pakai aja, dan apapun bentuknya lu maksimalin semaksimal mungkin untuk mendukung cara lu bercerita. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat lu yang sedang mencari cara untuk bercerita. Storytelling tuh bukan masalah VFX, bukan masalah editing, bukan masalah visual, color grading dan lain-lain. Storytelling itu adalah cara lu dalam bercerita, cara lu dalam bertutur kata di karya lu gitu. Storytelling juga bisa dibentuk atau terbentuk, tapi nggak bisa dipaksain. So, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau lu suka video ini silahkan di-share, di-like, dan jangan lupa subscribe ke channel gue. Kalau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau ada pertanyaan lain silahkan DM ke Instagram gue di @okijodi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. I'm done. Peace out.